Halo sahabat trader solo, jumpa lagi ya di video terbaru. Kali ini kita akan open posisi kembali menggunakan trik SNH1 dan BSG ya teman-teman, dan 5 menit perdagangan. Di sini gua akan open posisi candle to candle ya. Jadi gua akan analisa dua candle ini, lalu gua open posisi kayak gitu. Nah, oke, baik, tanpa berlama-lama di sini perhatikan. Ini secara body dia ke bawah ya, sudah over 1/3 body bawah. Bagaimana dengan sumbu dia ke atas ya teman-teman, sumbu ke atas, grafik juga ke atas, tapi ini sudah overpower ya teman-teman. Kita bisa open posisi sell di sini karena sudah overpower kayak gitu. Nah, jadi ketika menemukan hal-hal semacam ini ya teman-teman, dia terlalu over ya, misalkan turunnya terlalu over atau naiknya terlalu over, ya udah kita hajar pembalikan aja ya teman-teman, kayak gitu. Oke, di sini kita tunggu profitnya. Oke, apakah di sini kita loss apa profit, kita perhatikan dulu ya teman-teman. Nah, jangan lupa setelah ini muncul, kita harus cepat menghitung ini ya, untuk menentukan open posisi di sini jika mau candle to candle ya, perhatikan. Jadi harus cepat gitu hitungannya. Nah, ini secara body ke bawah, sumbu bagaimana, sumbu ke atas ya, sumbu ke atas, grafik juga ke bawah. Kita bisa open posisi ke bawah lagi di sini. Oke, perhatikan, kita akan open posisi ke bawah di sini, langsung go. Oke, bawah. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah paham nilainya ya, kita langsung hajar aja gitu. Nah, ini kenapa gue sebut body bawah, karena ini terjadi candle pengecualian di sini gitu loh ya, yang mana ini bodinya dikecualikan, yang harusnya bodinya atas jadi bawah. Untuk grafik dia ke bawah, sumbu memang dia ke atas ya teman-teman, kayak gitu. Kita bisa hajar sell lagi di sini ketika dia melakukan kenaikan. Ya, kalau kita lihat di sini sudah sejajar dengan area resisten. Mana resistennya? Ini loh ya. Nih, ini adalah area resisten, sudah sejajar. Candle ini sudah membreakout ya, resisten kayak gitu. Ada kemungkinan ini close-nya di bawah garis ini. Walaupun tipis, kita masih akan profit. Perhatikan, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Kalau nggak profit imbang kayak gitu ya. Nah, tapi kita profit. Nah, kayak gitu. Hanya dua itu aja ya teman-teman, intinya ya, hanya dua itu aja. Kalau kita benar cara menghitung candlenya ya teman-teman, kemungkinan itu imbang, kalau nggak profit kayak gitu ya. Dengan catatan ya, jangan salah menghitung candlenya kayak gitu ya. Oke, next di sini gue sudah telat ya untuk membandingkan ini. Kita bandingkan aja setelah candle ini gue akan open posisi kembali. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Ini secara body dia ke bawah ya teman-teman, body ke bawah, sumbu ke atas, grafik ke atas. Ini ada kemungkinan ke atas ya teman-teman, ada kemungkinan ke atas. Perhatikan baik-baik. Oke, kita open posisi buy di sini. Perhatikan sudah ada dorongan ke atas, itu menandakan support untuk naik ya, support untuk naik. Nah, kalau seperti ini masih imbang. Tunggu dulu ya teman-teman. Kalau tadi candlenya merah ya, kalau tadi candle merah ya, kalau candlenya merah itu gue bisa open posisi buy. Tapi kalau ini seperti ini membentuk doji ya teman-teman, untuk doji itu kita jangan open posisi dulu, karena itu harga masih dalam tahap imbang ya teman-teman. Seperti itu, kita tunggu konfirmasi lagi. Nah, seperti yang gua analisa, di sini sudah terjadi kenaikan ya teman-teman. Kalau ini tadi terbentuk candle merah seperti ini, wah ini enak banget ya, kita bisa hajar buy tadi di sini. Berhubung dia di detik-detik terakhir dia melakukan perlawanan membentuk candle hijau, langsung berbentuk doji, itu menandakan ya teman-teman, harga masih tahap imbang. Kenapa bisa tahu ini imbang? Dilihat dari close price candle ini nih, sama dengan candle ini, sama kan, imbang ya, kayak gitu. Di sini hanya sumbu yang lebih dominan ke bawah, tapi gua nggak mau ambil resiko ya teman-teman. Kita cari harga yang ideal aja. Nah, di sini secara body ke bawah, grafik ke bawah, sumbu ke bawah. Aduh, telat.
Di sini gua open posisi telat ya teman-teman. Gua harusnya open posisi sell di sini tadi karena sembari menjelaskan ya teman-teman. Jadi telat nggak apa-apa, kita telat di sini. Tapi yang jelas yang penting analisa kita sesuai bahwa di sini dia secara body bawah ya, body bawah. Secara grafik juga ke bawah, sumbu apalagi bawah. Nah di sini semua bawah ya teman-teman, kayak gitu. Jadi kita open posisi sell di sini. Oke, karena open posisinya gua terlalu telat tadi ya, telat, jadi nggak apa-apa. Tapi masih dapat profit ya teman-teman, masih dapat profit. Yang di sini tadi gue telat kayak gitu. Oke, next perhatikan kembali nih. Ini secara body dia ke bawah, sumbu imbang ya, grafik juga ke bawah. Ini harusnya bawah ya teman-teman. Tunggu naik lagi, telat ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar nih untuk open posisi itu harus benar-benar ini cepat menghitungnya, kayak gitu. Kalau telat jangan ya teman-teman, kalau telat jangan dipaksakan. Nah di sini gua berhubung mau open posisi, gua akan analisa candle ini dan gua bandingkan candle kedua ini. Perhatikan, gua akan fokus di sini karena gua akan open posisi di sini. Perhatikan ini, kalau seperti ini secara body ke atas. Oke, body ke atas. Nah ini support ke atas nih, body ke atas. Nah kalau seperti ini dia akan naik. Oke, buy. Ini sudah jelas dia akan naik. Kita hajar buy banyak aja di sini karena momen ya teman-teman, momen kita untuk profit kayak gitu. Nah kenapa gua paham ini akan naik. Pertama teman-teman, tadi di sini kan dia sudah membentuk sumbu kan di sini. Ini sumbu ini kekuatan untuk support ke atas kayak gitu. Nah setelah itu dia close-nya melebihi close candle ini, melebihi volume body candle sebelumnya. Nah itu sudah pasti menandakan support ini, sumbu ini dia support untuk kenaikan, maka didorong dengan body ini kayak gitu loh. Maka di sini sudah pasti dia akan naik, nggak mungkin dia akan turun. Kecil kemungkinannya untuk turun kayak gitu teman-teman. Ya kalau nggak profit ya paling imbang. Itu hanya dua itu aja ya teman-teman, kuncinya ya teman-teman. Tapi gue yakin sih di sini gue akan profit kayak gitu ya teman-teman. Nah oke, di sini profit ya teman-teman, lumayan. Nah seperti itu. Jadi kalau kita sudah paham trik SNHC 1, paham BSG segala macam ya, kita sudah bisa menentukan oh ini dia akan naik nih, ini dia akan turun kayak gitu ya. Jadi yang penting kita fokus gitu loh, fokus dan sambil ngomong kayak gitu. Oke, next di sini setelah candle ini gue akan open posisi lagi. Perhatikan. Ini open posisi yang keberapa ya? Ini sudah 8 menit ya kalau nggak salah, 8 menit. Oke, kita perhatikan setelah candle ini gue akan open posisi. Oke, ini secara cara body dia ke bawah. Oke, bagaimana sumbu dia tunggu dulu ya teman-teman. Nah kalau seperti ini dia akan ke bawah, perhatikan. Nah kalau seperti ini dia imbang ya teman. Kalau seperti ini dia imbang, jangan open posisi. Nah kenapa gue sebut imbang? Ini perhatikan loh, ini sumbunya sama panjang ya, bodinya pun sama panjang, bodinya sama besar ya, grafiknya juga sama. Ya udah, ini belum bisa menentukan pilihan seperti itu. Karena kalau harga imbang-imbang itu susah gitu ya untuk menganalisanya itu susah. Yang kita ambil kan yang paling dominan ya, baik itu sumbu, body dan grafik kayak gitu. Nah kalau imbang-imbang seperti ini ya susah gitu ya. Lebih baik kita cari harga yang dominan ya kayak gitu untuk mendapat keuntungan profit kayak gitu. Oke, next di sini perhatikan body atas, grafik bawah, sumbu ke bawah. Nah kalau seperti ini bodinya seperti ini, dia bodinya ke bawah, body ke atas, sumbu ke atas. Oke, ini akan ke atas. Nah kenapa
kenapa gue bilang ini akan ke atas? Ini perhatikan di sini ada resisten ya, resisten. Perhatikan kalau kita nih, kalau kita tarik garis di sini, ini bodinya sudah lumayan, ya, bodinya sudah lumayan. Oke, secara body sudah lumayan kasih sinyal ya, kayak gitu. Cuma memang dia tipis, cuma tipis. Ya udah, kalau di sini kita loss ya udah, kita akan kompensasi. Oke, kita tunggu dulu di sini. Oh, tapi close-nya masih seimbang ya, Oke, di sini gua loss nggak apa-apa, kita akan kompensasi. Perhatikan baik-baik. Jadi jangan grogi, slow. Nah, ini ke bawah, ini akan ke bawah. Oke, kita sell aja di sini. Yuk, kita sell aja di sini ya. Sell di sini banyak-banyak. Oke, kita kompensasi yang tadi ya. Nah, kenapa yang tadi loss? Gua nggak melihat, teman-teman ya. Nanti gua tunjukkan kenapa gua bisa loss di sana. Gua nggak melihat close price-nya ya tadi. Close price-nya gua nggak lihat tadi dia close-nya di mana gitu ya. Ternyata close-nya masih seimbang kayak gitu, close-nya. Dan kalau close seimbang seperti ini seperti yang gue bilang tadi ya, kalau yang imbang-imbang seperti itu ya jangan dianalisa, itu berbahaya banget ya. Oke, kita perhatikan, gue akan jelaskan yang tadi loss ya teman-teman, perhatikan. Nah, seperti ini, gue akan jelaskan yang tadi loss. Perhatikan, sorry. Nah, ini di sini ya, dia close-nya masih seimbang dengan yang mana? Ini loh, nih, tuh. Kalau kita tarik garis lurus ya teman-teman, ini harga masih seimbang. Dan secara body juga dia ke bawah, grafik juga ke bawah, sumbu memang dia ke atas. Nah, ini nilainya bawah tadi ya, harusnya posisi bawah. Nah, ini pasti bawah karena secara body ke bawah, grafik juga ke bawah, sumbu juga ke bawah. Nah, kayak gitu. Jadi harus jeli ya teman-teman, harus jeli kayak gitu. Oke, next lagi. Kita baru loss satu kali ya teman-teman. Kita akan terus open posisi. Perhatikan lagi, ini body bawah, sumbu ke bawah, grafik juga ke bawah, ini semua ke bawah. Kita open posisi sell juga bisa, tapi jangan terburu-buru. Kenapa? Ini close-nya masih seimbang teman-teman ya. Ini ada kemungkinan dia naik. Nih, gua akan coba open posisi buy ya, untuk menunjukkan pada kalian nih bahwa di sini akan terjadi kenaikan. Kenapa seperti itu? Karena gue melihat close-nya masih di sini nih. Close-nya masih di sini. Dan ini tuh memang ya secara body dia ke bawah, grafik ke bawah, sumbu ke bawah. Tapi harganya itu pembagiannya masih seimbang gitu. Harga pembagiannya masih seimbang ya. Ada kemungkinan dia naik lagi, memang ada kemungkinan dia turun kayak gitu. Nah, kita harus paham hal-hal semacam ini ya. Jangan sampai kita terkecoh kayak gitu. Yang harusnya mau open posisi sell ya jadi rugi kayak gitu. Nah, perhatikan. Mantap kan? Ya apa ya? Gua itu sudah paham gitu loh. Bahwa candle ini itu ya. Bahwa candle ini itu memang dia nilainya bawah ya. Secara body, secara grafik, apalagi secara sumbu dia bawah. Tapi kita harus perhatikan close price-nya. Ini close price-nya masih sejajar gitu loh. Paham kan? Sejajar ya. Paham? Ini secara sumbu dia belum bisa melewati ini. Secara close price dia juga belum bisa melewati ini. Maka gue putuskan untuk open posisi buy. Kenapa? Gue paham di sini akan ada perlawanan ke atas gitu loh. Nah, kayak gitu ya. Jadi pahami hal-hal semacam itu ya, jangan sampai kalian keliru. Oke, gua rasa sekian aja open posisi dari gua, dan terima kasih sudah menonton. Dan bagi kalian yang mau order trik SNJ 1, kalian bisa langsung DM aja via Telegram yang ada di deskripsi video. Oke, see you, bye bye.